Shalom, salam sejahtera. Saya sampaikan buat saudara-saudara sekalian yang secara aktif terus menonton video-video klip saya secara aktif selama ini. Saudara-saudara yang terkasih, video klip kali ini saya akan teruskan sampaikan kepada seluruh rakyat bangsa Melanesia dan juga bangsa Indonesia, dan secara khusus juga kepada Presiden Jokowi dan seluruh jajaran atau kabinet kerjanya. Saya selaku Presiden Negara Republik Indonesia Barat, saya melihat kasus Melanesia Barat sampai hari ini sejak tahun 1960-an sampai saat video klip ini saya keluarkan tidak pernah diselesaikan, dan sampai kapanpun tidak pernah diselesaikan, kecuali saudara-saudara sekalian mendengarkan dengan tulus apa yang saya sampaikan melalui video klip kali ini, dengan hati yang lapang, rendah, meninggalkan semua emosional kemanusiaan kita dan meletakkan kehendak Tuhan di depan kita, baru penyelesaian Melanesia Barat dapat diselesaikan secara manusiawi, secara bermartabat, dan lebih terkontrol. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, saya himbau secara khusus Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo dan seluruh kabinetnya, bahwa pendekatan militer yang selama ini dilaksanakan dan sampai hari ini sudah dengan penampahan terlalu banyak pasukan di atas tanah wilayah Melanesia Barat, itu bukan tindakan yang bagi saya itu tindakan yang sangat konyol, ya. Konyol karena pendekatan militer ini tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Saya pikir Tuan Presiden sebagai Bapa bagi bangsa Indonesia, sebagai seorang negarawan yang luar biasa dipilih dan ditetapkan diutus oleh Tuhan, mari bersama-sama dengan saya dan kita melihat kondisi ini, persoalan yang dipertanyakan oleh Melanesia Barat, inilah dan bagaimana kita harus mesti menjawabnya dengan baik, bijak, sehingga ke depannya segala sesuatu bisa berjalan dengan baik. Tindakan militer yang sekarang ini malah menambah daftar hitam pemerintah Indonesia di mata dunia internasional, dan juga bahkan sebagai jawaban orang-orang yang tidak mampu, kapabilitas mereka tidak bisa dipertanggungjawabkan, atau boleh dikata orang-orang yang kepepet dalam mengambil tindakan dan susah untuk mencari solusi. Padahal solusinya bagi saya itu sangat gampang sekali. Kalau kita mau dengan berbesar hati, dengan jiwa yang besar, sebagai bangsa yang besar, mau duduk bersama-sama, maka persoalan Melanesia Barat dapat diselesaikan dengan baik. Persoalan ekonomi sudah banyak yang dilakukan. Bukan berarti pemerintah Indonesia tidak buat sesuatu, tidak. Persoalan ekonomi sudah oke, bisa berjalan. Walaupun ya tidak semaksimal mungkin, tapi kita harus mengakui bahwa itu sudah jalan. Pendidikan is okay. Ya, infrastruktur juga barangkali oke lah, jalan. Tapi tidak pernah menyelesaikan persoalan, because kasus Melanesia Barat itu bukan masalah infrastruktur, bukan masalah pendidikan, bukan masalah perut dan lain sebagainya, tapi masalah yang paling urgen dan fundamental adalah masalah politik. Ya.
kita jangan terjebak dengan masalah hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia ini karena apa? Masalah politik tidak diselesaikan. Bahkan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sampai saat ini juga tidak pernah terselesai-selesai. Bahkan terus menambah. Beberapa waktu yang lalu ada 2 pendeta yang ditembak. Bapak Pendeta Jeremias, seorang tokoh gereja, seorang penasihat sinode, seorang penterjemah Alkitab ke bahasa, ditembak oleh tentara Indonesia. Saya pikir ini terjadi karena kebodohan kita bersama-sama. Hal ini terjadi karena kecerobohan kita bersama-sama. Kalau kita pintar ya pintar sama-sama, bodoh ya bodoh sama-sama. Minta maaf agak keras sedikit. Ya. Karena apa? Apapun yang dilakukan oleh tentara di bawah Presiden Republik Indonesia adalah penanggung jawabnya. Tidak ada alasan bahwa itu adalah berusaha itu tentara yang bikin kesalahan begini. Tidak ada alasan. Sebagai presiden harus bertanggung jawab. Saudara-saudara memanggil kami saudara-saudara, bukan? Ya. Sejak Indonesia mencaplok Melanesia Barat, Indonesia memanggil kami saudara-saudara. Tapi Anda juga yang membunuh kami. Anda memanggil kami saudara-saudara kita. Tapi Anda juga yang menghina kami. Anda memanggil kami saudara-saudara satu bangsa, setanah air katanya. Tapi Anda juga yang mendiskreditkan kami. Anda panggil kami saudara-saudara, saudaramu. Tapi Anda selalu bertindak tidak adil buat kami. Kesimpulannya adalah bahwa yang namanya penjajahan itu jahat. Penjajahan itu jelek, buruk. Dan pemerintah Indonesia sudah alami penjajahan itu, bukan? Selama sekian ratus tahun, ada yang bilang 360, ada yang bilang kurang, ya saya tidak tahu deh. Tapi saya hanya mau kasih tahu bahwa bukan sedikit waktu yang dipakai oleh Belanda untuk menjajah Indonesia, dan itu saudara-saudara rasakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah undang-undang dasar yang luar biasa, cukup fleksibel, luas, dan intinya adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Luar biasa sekali para pendiri Republik ini. Tapi Anda tidak pernah mengamalkan bagian ini sampai hari ini. Dan saya pikir momen yang terbaik untuk Anda harus mengamalkan itu adalah momen Anda menghargai kemerdekaan atau hak bangsa Indonesia Barat untuk merdeka berpemerintahan sendiri, terpisah dari negara Republik Indonesia. Itu adalah amanat Undang-Undang Dasar 45 yang harusnya orang-orang Indonesia, terutama penentu kebijakan di Republik Indonesia, Bapak Presiden yang terhormat, ya Menko Polhukam, Profesor Hukum Mahmud MD, Anda Profesor Hukum, saya selalu kejar Anda karena Anda orang hukum. Anda harus bicara yang pasti, berdiri di atas kebenaran ini, dan melihat kami saudara-saudaramu orang Indonesia Barat sebagaimana Tuhan melihat. Laksanakan ini, amalkan Undang-Undang Dasar sebagai perintah amanah dari Undang-Undang Dasar. Ya. Pendekatan militer sekali lagi itu adalah tindakan orang-orang kepepet. Tindakan orang-orang yang sudah tidak mampu lagi, terpaksa ketika mental dan moralitasnya turun di bawah nol, dia akan menggunakan cara-cara yang kotor, yang baik sampai kepada yang kotor. Apapun yang dilaksanakan yang jelas pendekatan militer, hasilnya seperti yang sekarang kita lihat. Ini karena apa? Kebodohan bersama. Oleh karena itu, saya selaku Presiden Republik Indonesia, saya ada di dalam konteks
perjuangan tanpa kekerasan. Ingat, warrior without weapons. Pahlawan tanpa senjata. Saya berjuang dengan memperhatikan harkat dan martabat setinggi-tingginya. Saya junjung setinggi-tinggi. Saya ajak Bapak Presiden Republik Indonesia, Anda orang yang luar biasa, dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. I salute you. Please, we work together to end the suffering of our people West Malaysia. Saya harap Anda boleh datang. We sit down together in peace, ya. Kita boleh duduk bersama-sama dalam suasana damai dan kita menyelesaikan kemerdekaan ini dengan baik. Bapak punya nama harum di dunia, bahkan sampai di surga Anda dihargai oleh dunia dan Tuhan. Saya pikir itu yang saya merasa penting untuk saya sampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi dan seluruh rakyat bangsa Indonesia Barat. Bapak Tirto Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri, orang yang tidak asing buat kami di Papua, ya, salah satu yang berbicara secara objektif, tapi saya melihat sedikit sekarang agak melenceng sedikit, sudah tidak objektif lagi. Tapi saya harap sebagai orang eksata, orang ilmu pasti, ya, Bapak Mahmud MD, kiranya Anda bisa melihat ini secara hukum bicara padanya. Apalagi Bapak Jokowi, apapun yang dilakukan, tanggung jawab terakhir ada di dalam tangan Anda. Tuhan kiranya memberkati Anda semua yang memperhatikan video klip saya hari ini. Dan kiranya apa yang kita kerjakan dan kita laksanakan hari ini ditetapkan oleh Bapak Yahweh Elohim yang menjadi gembala kami yang hidup. Menuntun kita sama-sama, karena ingat, bangsa Indonesia dan kami bangsa Malaysia mau dipaksakan duduk sama-sama dengan satu ideologi itu tidak mungkin. Ya. Karena itu lebih kurang saya minta maaf. Tuhan memberkati. Sampai kita jumpa dalam video klip yang berikut.